Guys, welcome back di channel Jason Armus. Sekarang gue badannya emang lagi nggak begitu sehat ya. Jadi gue lagi dalam kondisi yang nggak sehat lah. Tapi kenapa gue pengen bikin video hari ini? Karena gue rasa informasi yang gue bakal sampaikan hari ini bakal sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Dan teman-teman yang nonton lah istilahnya. Kenapa? Karena hari ini gue bakal ngasih tahu bahwa sebenarnya menurut prediksi gue, ke depan Indonesia bakal ngalamin resesi. Ya. Bahkan prediksi gue, kalau misalkan virus corona ini sampai Mei belum selesai, itu bakal lebih buruk daripada tahun 2008. Jadi krisis yang terjadi tahun 2008 ini lebih buruk lagi gitu. Ya, gimana ya? Jadi dalam hal kayak gini, apa sih yang bisa kita lakukan gitu untuk mempersiapkan ini semua? Jujur gitu, kalau gue dalam kondisi seperti ini gue nggak punya dana darurat, gue udah nggak tahu deh gitu. Karena luckily gue ketika dalam kondisi normal beberapa bulan lalu pun gue tuh sudah berusaha untuk menyisihkan untuk dana darurat. Tapi gue nggak kebayang sih kalau misalkan gue nggak nyisihin. Karena jujur dalam kondisi sekarang kekuras tuh dana darurat gue gitu. Nah, jadi gue pengen, misalkan teman-teman semua yang masih kayak kerja, masih ada pekerjaan, bisa tuh untuk mulai bangun dana daruratnya. Gitu. Jadi dengan kalian membangun dana darurat, kalian bisa lebih memprevent hal-hal yang buruk terjadi. Terutama ketika resesi itu PHK pastinya jauh lebih banyak dibandingkan sekarang gitu. Dan ekonomi pastinya macet banget gitu. Ya lo bayangin kalau lu nggak nyiapin dana darurat, ya udah died gitu. Caranya gimana sih? Caranya adalah mengkonsumsi kebutuhan yang memang benar-benar butuh, bukan ingin gitu kan. Lo juga harus membedakan antara yang kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan pun lo harus membedakan mana yang prioritas, mana yang kebutuhan masih bisa digantikan atau masih bisa ya. Oke lah nanti-nantilah gitu. Terkadang itu merupakan hal yang tricky juga. Tapi mungkin tips gue adalah setiap orang itu punya kebutuhan yang berbeda-beda kan. Dan cara mereka untuk mengendalikan kebutuhan tersebut beda-beda, keinginannya juga berbeda-beda. Ya kan, buat teman-teman semua yang emang konsumtif ya. Konsumtif itu orang-orang yang emang kayaknya, wah pokoknya gue beli sesuatu, gue pengen beli, ya udah gitu. Impulsif lah, sorry. Lebih impulsif gitu. Lo tuh lebih baik mengurangi jumlah yang lo beli biasanya. Contoh misalkan lo punya kebiasaan untuk membeli rokok gitu. Orang-orang yang emang udah kebiasaan buat beli rokok, itu susah cenderung untuk berhenti rokok gitu. Caranya adalah jangan langsung diberhentiin rokok, tapi kurangin jumlah rokoknya gitu. Kalau kalau untuk berhentiin total susah gitu. Karena gue punya pengalaman dari orang tua gue juga cukup susah untuk berhenti rokok. Jadi yang gue lakukan adalah coba untuk membudgetkan gitu loh. Jadi supaya lebih bisa dia mengontrol sendiri gitu. Karena kalau misalkan budget itu habis, dia nggak ada yang bisa dilakukan gitu. Jadi lo harus bisa mengontrol dengan cara seperti itu, mengurangi lah gitu, mengurangi untuk pengeluaran gitu. Itu dari sisi rokok. Dari sisi yang lain juga sama. Kalau misalkan lo tipikal orang yang emang suka beli daging mahal, suka makan kayak Hanamasa atau mungkin yang lebih mahal daripada itu, lo kurangin. Lo bisa beli daging, tapi mungkin beli dagingnya itu di pasar. Terus lo bisa masak, mungkin ngikutin resep yang ada di YouTube, dan ya kurang lebih bisa sama lah kayak daging-daging yang ada di mall gitu. Tapi ya at least harganya nggak akan semahal itu gitu loh. Ya misalkan lo tadinya misalkan ke Hanamasa 3 kali dalam sebulan atau 2 kali dalam sebulan, sekarang lo kurangin jadi sekali ataupun 2 kali gitu. Jadi lo makin kurangin. Kalau lo nggak bisa untuk menghilangkan, lo kurangin aja. Langkah kedua adalah lo tambah income lo. Jadi menambah income itu merupakan hal yang penting ya. Karena lo mau sejago-jago lo manage duit juga, lo pasti butuh income lebih dong untuk survive gitu. Karena kebutuhan juga makin lama makin naik juga gitu loh harganya. Kalau lo emang nggak melatih skill lo, ya udah gitu, dan juga gitu. Dan itu sih maksud gue kayak gitu. Tapi kalau orang-orang yang basically emang udah jago ngirit sih nggak apa-apa gitu.
Yang penting intinya lo harus bangun dana darurat sih. Karena ya ke depan kalau krisis lo nggak ada dana darurat, lo kemiskinan jadi gila banget sih. Jadi tingginya melonjak parah gitu kan. Dan ya siapa yang mau nolong kalau kayak gitu? Syukur kalau masih ada yang nolong gitu. Tapi kan kita nggak bisa expect siapa gitu, pemerintah atau apa untuk menolong kita gitu loh. Dia juga mengontrol berjuta-juta orang gitu loh, susah gitu. Jadi kita lebih pikirin diri sendiri aja, gimana caranya kita bisa mengubah lingkungan kita gitu. Kalau gue pribadi, gue mengubah dengan cara gue bikin video sekarang. Padahal kondisi badan gue emang nggak fit-fit banget gitu. Tapi karena gue peduli sama teman-teman penonton YouTube gue, jujur gue peduli banget gitu. Sampai apa ya, kayak ya gue badan kayak gini gue sampein ke kalian karena gue pengen kalian tuh bisa survive di kondisinya seperti ini. Dana darurat ya. Kedua, lo juga mesti ya aktivitas olahraga. Aktivitas olahraga tuh penting. Lo mikir kayak ya udah gue olahraga juga nggak bisa menghasilkan duit. That's not true. Karena kalau lu misalkan nggak olahraga, lu nggak sehat, otomatis ya lu nggak bisa kerja dong gitu. Badan lu sakit, lu mau kerja juga susah. Gue bisa kerja bisa-bisa aja gitu loh. Luckily gue bisa gitu. Tapi gue juga tetap olahraga terus gitu. Gue ngebayangin kalau gue nggak olahraga total, ya udah gue bisa sakit-sakitan gitu kan. Nah itu sih. Jadi gue aja yang olahraga masih bisa sakit, apalagi yang nggak olahraga gitu. Kemungkinannya bisa lebih besar gitu. Jadi gue mohon banget di saat-saat yang krisis kayak begini, di saat-saat yang mau mendekati resesi gitu kan, itu kita harus lebih pintar-pintar dalam mengelola keuangan gitu. Bahkan mungkin bakal jadi kayak berantem mungkin sama keluarga lo atau apa demi mengontrol pengeluaran, tapi that's okay gitu loh. Yang penting lo bisa survive di kedepan hari gitu, dan lo harus bisa strict gitu loh untuk hal ini. Oke guys, kalau kalian merasa video gue hari ini yang terlalu panjang mungkin ya, lu bisa share kalau merasa info gue ini sangat bermanfaat gitu. Dan kalau kalian merasa, wah nih gue pengen nonton channel ini nih karena dia ngebantu gue banget untuk improve ya kan dari sisi mengelola keuangan gitu kan, dari sisi mengerti investasi, lo bisa subscribe di channel gue aja. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Thank you. See you.